Para pemirsa di mana saja Anda berada, Salam. Kami senang bisa bertemu dengan para pemirsa dalam ibadah online Yamari yang ke-67 hari ini, Sabtu 25 September 2021. Kami berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tema khotbah ibadah online Yamari hari ini adalah hak istimewa Anda adalah misi Anda. Sekali lagi, hak istimewa Anda adalah misi Anda. Disampaikan oleh Pendeta Dr. Immanuel Dun, SH.MA MTH, dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dimeriahkan persembahan pujian oleh Ibu Rina Rusyanti dari Purbalingga. Ibadah online Yamari dipandu Evangelis Mariati Sitorus. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-67 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan datang bersama-sama ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan namanya yang agung dan mulia. Namun sebelumnya kita akan baca firman Tuhan sebagai pengantar ibadah saat ini yang terambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan: di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita dan seluruh hidup kita, agar kita benar-benar bisa mempermuliakan namanya yang ajaib. Haleluya. Katakan Allah Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam
Bila ku renungkan kasih Tuhan, karena sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang kaya, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Amin. Tidak sia-sia kami melayani Tuhan, karena kami tahu siapa yang kami layani. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang kaya, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang kaya, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Rina Rusianti Purbalingga. Waktu dan tempat kami persilahkan.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Immanuel Dun, SHMA, MTH, dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Biarlah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Haleluya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Hak Istimewa Anda adalah Misi Anda. Sebelum saya uraikan, mari kita berdoa. Beri kami mengerti akan kebenaran-Mu, bawa kami kepada pusat keinginan-Mu. Urapi kami untuk memahami konteks pengajaran ini, sehingga kami hadir dalam tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang mendapatkan hak-hak istimewa dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa kita berada di posisi yang kurang beruntung dalam hidup? Atau pernah berada dalam posisi yang sangat beruntung? Beberapa teman memberangkatkan anaknya ke luar negeri, keluar provinsi untuk pendidikan. Dan anak-anak itu sebagian ada yang harus menambah uang makan, menambah uang kebutuhan dengan bekerja paruh waktu di beberapa tempat. Sehingga mereka tidak mampu memiliki waktu dan uang untuk mengembangkan bakat dan talenta. Sementara anak-anak yang lain, mereka tidak terlalu disibukkan dengan biaya pendidikan karena mereka bisa menghabiskan waktu dan mengembangkan bakat sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Hak istimewa ini saudara ada pada mereka. Mengapa? Karena hak istimewa itu mereka dapatkan dari keuangan orang tua mereka. Segelintir orang dapat menikmati hak istimewa dalam keseharian, tetapi yang lain tidak. Saudara-saudara, hak istimewa telah menjadi sebuah singkatan untuk menggambarkan gagasan ini, bahwa setiap kita berasal dari sebuah keluarga, berasal dari sebuah identitas sosial ekonomi yang baik, memiliki hak-hak istimewa, sementara yang lain tidak mendapatkan bagian itu. Saudara-saudara, dalam Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari ada 6 arti kata hak istimewa. Yang pertama, hak istimewa itu sendiri. Yang kedua, privilege, kebebasan, keleluasaan, kemerdekaan, prerogatif, dan prioritas. Semua prioritas yang disebutkan itu menunjukkan bahwa orang-orang tersebut memiliki hak yang sangat hebat. Kalau dia seorang pemimpin, kalau dia seorang yang punya uang, kalau dia seorang yang kaya, dalam pesta, dalam pertemuan, mereka mendapatkan hak istimewa duduk di paling depan. Yohanes 1:12 berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara, ayat ini dengan jelas menunjukkan hak istimewa Anda sebagai anak Allah setelah Anda mengalami adopsi, diangkat menjadi anak. Peristiwa itu terjadi di mana? Ketika Anda menjadi percaya Yesus, ketika Anda hidup dalam iman, ketika Anda bergantung kepada Allah, sehingga Anda mewarisi apa yang Yesus warisi dalam kemuliaan di surga. Tetapi jangan lupa, Yesus juga mengerjakan tanggung jawabnya di dalam muka bumi ini, dan kita melakukan itu. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 mengatakan dengan tegas, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam Lukas ini menjelaskan ada sebuah tanggung jawab Yesus di mana Dia menyampaikan kabar baik. Kabar baik itulah yang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa, oleh suku-suku, kaum dan bahasa. Mereka sedang menantikan dan mencari apakah mereka menemukan orang yang mampu, yang dapat menyampaikan berita sukacita itu kepada mereka. Itu hak istimewa yang terukur yang diberikan oleh Allah. Tidak liar. Hak istimewa itu bertanggung jawab. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Sebuah tanggung jawab diberikan oleh Allah, tanggung jawab istimewa, yaitu saudara melayani Tuhan kepada mereka-mereka yang belum membutuhkan, yang belum mendapatkan kesempatan untuk menerima kemuliaan Tuhan lewat pelayanan saudara. Sebuah contoh ilustrasi saudara, ada seorang pemuda sepanjang hidupnya dia bermimpi untuk naik sebuah kapal pesiar dan berlayar di laut Mediterania. Dia bermimpi berjalan-jalan di kota Roma, Athena, dan Istanbul, dan seterusnya. Ia menabung semua uang receh sampai ia memiliki uang cukup untuk perjalanannya.
membeli makanan-makanan kaleng, kue kaleng, sayur kaleng, disimpan di kabinnya dengan harapan dengan kesederhanaan itu dia dapat mengikuti semua proses. Dan saudara, pada suatu saat ketika perjalanan itu sedang berjalan, dia melihat orang menikmati semua fasilitas. Pada suatu hari, pada hari yang terakhir pesiar, seorang awak kapal datang menghampiri pemuda ini dan mengatakan pesta perpisahan akan dilakukan besok dan meminta pemuda ini hadir. Dan ketika pemuda itu hadir dalam pesta, orang menikmati makan, minum, dan bersudah gurau, bersuka cita. Pada saat itulah sang pemuda ini mengetahui bahwa semua fasilitas kapal, makanan, hiburan, dan semua kegiatan yang ada pada kapal itu sudah termasuk dalam harga tiketnya. Dia sudah membayarnya, tetapi terlambat sudah. Pria tersebut baru menyadari bahwa dia telah hidup di atas kapal sekian lama, jauh di bawah hak-hak istimewanya. Berapa banyak di antara kita seperti pria tersebut tidak menyadari hak istimewa Anda, sehingga perlakuan diri Anda sama seperti anak sulung yang marah ketika adik bungsunya pulang, sementara dia datang diterima dalam pertobatan oleh bapaknya. Bapaknya berkata pada si sulung, "Mengapa engkau marah? Bukankah semua yang ada padaku juga adalah milikmu?" Abang si sulung gagal menggunakan hak istimewa dalam hidupnya, sehingga dia kehilangan banyak momentum dan kesempatan untuk menikmati hak istimewa tersebut. Saudara-saudara, berapa lama Anda percaya Yesus? Berapa banyak waktu yang telah dilewatkan tanpa menyadari adanya hak istimewa dalam hidupmu? Sementara banyak orang di luar menantikan Anda tidak pergi kepada mereka. Alkitab mengatakan betapa indahnya telapak kaki orang-orang yang berjalan pergi memberitakan kabar baik. Orang-orang yang diutus. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang menggunakan hak istimewa. Keren bukan? Sementara renungan ini berlangsung, pastikan Anda mengetahui hak istimewa Anda, hak misi Anda, hak berbagi kasih Anda, hak berbagi kabar baik. Buka hatimu, izinkan Allah memberkati engkau dengan hak istimewa menyampaikan kabar baik itu. Haleluya. Saudara, bagaimana kita menggunakan hak istimewa Anda dalam misi Anda, dalam amanat agung? Anda disebut oleh Alkitab dengan sebutan planter, penanam, orang-orang yang menaburkan benih firman. Prinsip-prinsip dasar dari penanaman gereja adalah penginjilan. Ujung tombak dari pelaksanaan amanat agung dalam hidup kita, dalam pemberitaan Injil, merupakan tahap pertama dalam pekerjaan misi. Sehingga penginjilan merupakan suatu proklamasi Injil Yesus Kristus yang berkuasa di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah pribadi. Ketika Anda menyatakan Injil Yesus Kristus kepada seseorang, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Ketika Anda menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang tertawan dan terikat, sesungguhnya mereka sedang mendapatkan kelepasan. Tugas saudara sebagai seorang planters, sebagai seorang penanam benih, ada gunanya untuk membawa orang-orang itu bertemu dengan kasih Tuhan, menyemai benih di marketplace, di semua media tanam yang dapat saudara gunakan. Itu merupakan tempat yang subur bagi Injil bertumbuh. Siapapun Anda, apapun profesimu, dimanapun Anda berada, tidak terlalu penting. Tetapi yang paling utama, ketika Anda berjumpa dengan orang-orang di tempat Anda berada di marketplace-mu, itu adalah media tanam, tempat Anda harus menyemaikan benih. Jiwa-jiwa yang telah ditanam oleh orang-orang terlebih dahulu, dapat saja engkau tuai dalam satu tuaian kecil maupun tuaian yang besar. Tetapi ada masanya ketika Anda harus menanam, menyampaikan benih firman Tuhan kepada siapapun. Saudara, pagi tadi atau kemarin saya baru pergi ke pajak perluasan, pasar perluasan Pematang Siantar. Saya melayani sepasang suami istri pemilik sebuah toko. Dan saya datang berbelanja. Dan sementara saya berbelanja, saya mulai bersaksi tentang iman. Saya mulai menyampaikan tentang Yesus.
Dan secara perlahan mereka cukup kaget mendengar pagi-pagi ada seorang menyampaikan kabar yang berbeda dengan apa yang biasa dia dengar. Walaupun dia berada dari agama yang lain, saya pastikan bahwa mereka memiliki kebenaran dalam Yesus. Dan mereka menerima Yesus. Bersama dengan tim saya ada di perbatasan sebuah daerah yang tertutup. Kami bertemu dengan seorang bapak yang sedang galau hatinya, yang kita sebut dengan marketplace. Mari ada di sana, jadilah berkat, jadilah saksi, jadilah orang yang memiliki beban hati sama seperti Kristus. Saudara perhatikan jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai beberapa ayat kemudian menjelaskan jemaat terpecah-pecah, jemaat terkotak-kotak. Mereka hidup dalam euforia kebanggaan terhadap pemimpin-pemimpin yang hebat. Ada yang mengidolakan Paulus, ada yang mengidolakan Apolos dan seterusnya. Mereka tidak hidup dalam tanggung jawab. Tetapi Alkitab katakan pada beberapa ayat kemudian, khususnya 1 Korintus pasal 3 ayat 9, Paulus berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Pada satu titik ketika jemaat menyadari diri mereka sebagai orang yang memiliki hak yang besar sebagai seorang planters, sebagai seorang penanam, maka mereka mengambil keputusan menjadi mitra Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah, kata Paulus. Jangan banggakan Apolos dan Paulus. Siapa yang menanam, siapa yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Tanggung jawab setiap orang adalah menjadi penyemai-penyemai benih, menanam benih-benih ilahi, benih kebenaran, benih Injil kepada orang-orang lain. Di luar sana ada begitu banyak orang yang menantikan kabar baik. Dan siapakah Anda? Anda adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Anda yang sudah mendapatkan hak istimewa sebagai pewaris kerajaan Allah, tetapi juga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan kabar baik. Lakukanlah dan kerjakanlah apa yang dapat engkau lakukan di mana saja berada. Allah Roh Kudus berjanji, aku menyertaimu. Itu berarti ada kuasa, ada mujizat, ada kekuatan yang dapat mengubah hati siapapun yang mendengarkan kabar yang engkau sampaikan. Tidak penting seperti apa kalimatmu, tidak penting sepandai apa engkau menguraikannya. Roh Kudus yang akan bekerja, yang menyentuh dalam hidupnya, karena Roh Kuduslah yang membawa orang kepada pertobatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati dan meneguhkan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyadari sebagai orang-orang yang mendapatkan hak dalam kerajaan Allah, ada hak istimewa kami untuk menyampaikan kabar baik. Biar mulai saat ini kami menyampaikan kabar itu di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Berkati kami sekalian dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Haleluya. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema hak istimewa Anda adalah misi Anda, yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Immanuel Ndun, SHMA MTH. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Pantekosta Rahmat dan pimpinan STTII Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Immanuel Ndun, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Ibu Rina dari Purbalingga atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-68 hari Sabtu 2 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Nus Remas dari Jakarta. Mohon doanya agar pelayanan ibadah online Yamari yang ke-68 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam rangka HUT Yamari ke-43 akan diadakan ibadah syukur HUT Yamari ke-43 dengan tema Yamari Bermazmur pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 jam 13 sampai 15 WIB bertempat di gedung Gereja Pantekosta Isa Masih Immanuel, Duta Mas, Jakarta. Firman Tuhan dilayani Ketua Umum Yamari, Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Acara dilaksanakan secara on-site dan online. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya bisa mengikuti acara ini secara on-site maupun online.
Bagi Bapak Ibu Saudara, para pemirsa diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan Yamari dengan memberikan persembahan. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA dengan nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Para pemirsa, dampak dari PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali saat ini telah terjadi penurunan menjadi level 2 dan 3 karena jumlah orang yang terpapar COVID-19 mulai berkurang. Kita doakan terus mereka yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang masih isolasi mandiri agar segera dipulihkan kesehatannya. Kita doakan bagi mereka yang berada di garis depan dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu para dokter, perawat, petugas administrasi, dan tenaga medis lainnya. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari supaya tetap waspada dan jangan abai dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Karena itu selalu lakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas dukungan dan kehadirannya dalam acara Temu Kangen Nasional Yamari yang ke-9 pada hari Senin 20 September yang lalu via Zoom yang dilaksanakan oleh Yamari MM Cabang Surabaya yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu Rumah Doa.
saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pimpinan dan urapan Tuhan bagi Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SH yang telah menyampaikan firman-Mu dengan topik hak istimewa Anda adalah misi Anda di ibadah online Nyamari Nasional ke-67 Sabtu 25 September 2021. Kuasa firman-Mu menegur karena kami lupa menjalankan misi Tuhan tersebut, tapi juga menuntun agar kami selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, menghibur kami yang merasa kesepian, dan memberikan sukacita sehingga dapat terus melangkah dengan pasti bersama dan di dalam Tuhan. Allah Bapa, mohon berkat-Mu bagi Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun Esa dalam hidup, keluarga, dan pelayanan yang diembannya, agar tetap sehat dan berhasil bagi kepujian nama Tuhan. Juga berkat Tuhan terjadi dalam hidup, usaha, dan keluarga Ibu Rina Rosianti MHM Yamari Purbalingga yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Nusremas yang akan menjadi alat Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu di ibadah online Nyamari Nasional ke-68 Sabtu 2 Oktober 2021. Allah Roh Kudus yang membimbing, memberkati hamba-Mu dalam seluruh persiapan khotbah, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi sahabat Yamari, sahabat MHM, dan pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Allah penolong dan penyembuh, kami berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup karena sakit, antara lain sakit stroke, Ibu Chandra Ningsi, Ibu Lina, Ibu Minar Sihombing, Ibu Ratna Eko Santiti, Ibu Yuliana Hungguhamu, Bapak Stefanus Hawula Rawa, Ibu Maria Teresia sakit gagal ginjal, Ibu Joyce Cakra Atmaja sakit kanker payudara, Bapak Edi Joko Prangkoso karena mujizat Tuhan pemulihan dari gangguan paru dan tulang, Ibu Yakoba Moreledde sakit diabetes dan gangguan retina mata, Bapak Tommy Fredrickson sakit tiroid, Bapak Ferdinand Buce asam urat yang tinggi, Ibu Liliana Goreti dan Ibu Esterina Rosianti gangguan autoimun, Bapak Katauhi Mbaha Eksim di kaki 8 tahun, Saudara Joan yang mengalami tumor di kaki kiri. Demikian juga Bapak Pendeta Lukas Kustejo di Pekalongan yang mengalami gangguan di kantong kemih. Demikian juga ya Bapak, mereka yang terpapar virus corona dan dirawat di rumah sakit, dan juga yang mengalami ataupun juga yang menjalani isolasi mandiri. Bapa surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, tabib dan dokter ajaib serta penyembuh, kami berdoa pada saat ini, jamah mereka, menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka deritakan, agar demikian Tuhan, mereka menyadari bahwa Tuhan masih tetap bersama-sama dengan mereka, menolong mereka dan memperhatikan seluruh penderitaan yang mereka hadapi. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menaikkan ucapan syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada Bapak Presiden Joko Widodo selama kepemimpinan. Telah terjadi keberhasilan di berbagai bidang, antara lain dalam infrastruktur, yakni pembangunan jalan tol lintas Jawa, jalan tol Sumatera, dan jalan tol di daerah-daerah lain, jembatan, bandara, pelabuhan, pembangunan sirkuit Mandalika, dan Indonesia menjadi presidensi kelompok 20 negara ekonomi terbesar, dan pembangunan pabrik baterai
untuk kendaraan listrik dan lain-lain. Juga kami menyerahkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 bulan depan di Papua dalam perlindungan Tuhan serta dijauhkan dari segala gangguan keamanan. Demikian juga dalam penanganan masalah COVID-19 di beberapa daerah yang penularannya masih terjadi, kiranya kerjasama pemimpin terkait juga partisipasi aktif masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dapat berhasil dalam menekan laju penularan COVID-19 dan perlindungan Tuhan bagi seluruh tenaga medis, dokter, perawat, sukarelawan, dan juga seluruh tenaga administrasi yang berada di garda terdepan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID, baik di rumah sakit, puskesmas, dan juga di rumah sakit darurat. Mereka dapat terhindar dan paparan virus corona. Ya Tuhan, jauhkanlah Indonesia dari potensi gelombang ketiga COVID-19 agar pemerintah tetap meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan juga treatment sehingga seluruh pelaksanaan vaksinasi juga dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan sebuah lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, melindungi, dan memimpin kehidupan pribadi dan keluarga saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.